Aku memungut seorang pendekar pedang abadi untuk jadi suamiku. 5 tahun lamanya aku merawatnya dengan susah payah. Tapi dia malah memanggilku si bodoh yang merepotkan. Hari saat dia terbang ke langit, cahaya kemerahan memenuhi cakrawala. Aku malah berbalik dan menikah dengan seorang sarjana yang lembut. Tepat di hari pernikahanku, dia datang menerobos dengan pedang di tangan. Kau benar-benar mau menikah dengan orang tak berguna ini. Karena dia tidak pernah menganggapku bodoh. Dan suamiku sang sarjana. Di balik jubahnya, diam-diam menampakkan cakar tajam seekor taoti. Hari saat Xie Wuchen terbang ke langit, desa Li penuh sesak dengan orang-orang yang datang memberi selamat. Ambang pintu rumahku sampai hampir hancur diinjak orang. Si Da Huang sampai ketakutan, meringkuk di depan pintu dan tidak berani menggonggong. Zhenzu, kau sungguh beruntung. Dulu saat kau memungut Tuan Abadi Xie, kami sempat menertawaimu karena bodoh. Saat aku sedang terpaku melihat kereta kencana emas di langit, sampai tidak bisa berkata-kata karena takjub. Xie Wuchen yang penuh kesedihan menatapku dari atas sana. Guruku bilang kau punya budi padaku. Janji seorang abadi itu berharga ribuan emas. Apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi. Selama 5 tahun memungut Xie Wuchen, setiap hari aku berharap dia mau menjadi suamiku. Dia berlatih pedang, aku bertani. Dia berkultivasi, aku mencari uang. Hanya berharap suatu hari nanti bisa meluluhkan hatinya. Xie Wuchen tidak menyukaiku. Dia hanya menyukai Xiyu, adik seperguruannya yang cerdas. Adik Xiyu itu cerdas dan cantik. Untuk satu jurus pedang saja, Xie Wuchen cukup mengajarkannya sekali, dia langsung bisa. Aku mencuri belajar belasan kali. Hasilnya, aku cuma jadi lebih hebat melempar pakan ayam lebih jauh saja. Malah tertangkap basah oleh Xie Wuchen dan Xiyu. Xiyu menutup mulutnya, tertawa sampai air matanya keluar. Xie Wuchen paling benci orang bodoh. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Li Zhenzu, kau memang tidak punya bakat. Jangan buang-buang tenaga lagi. Kakak seperguruan, umur manusia itu pendek. Seumur hidup rasanya cuma sekejap mata. Menjadi pasangan suami istri bagi orang abadi hanyalah keinginan sesaat saja. Lagi pula itu tidak akan menghambat tugas kita menyegel taoti." Wajah Xie Wuchen tampak sangat masam. Dia takut aku memintanya untuk tetap di sisiku, menemaniku seumur hidup. Saat ini, jubahnya melambai tertiup angin. Begitu anggun dan dingin. Sama sekali tidak mirip dengan Xie Wuchen 5 tahun lalu, yang saat itu sangat terpuruk hingga hampir mati. Sosok yang dulu harus kusuapi bubur sesendok demi sesendok. Sang dewa Xie takkan pernah lagi menjadi suami bagi Li Zhenzu. Kalau begitu, aku juga tidak akan mengganggunya lagi. Aku berpikir sejenak, lalu menggendong si Huang. Kau sudah menyembuhkan si Huang. Jadi, kau tak lagi berutang padaku. Xie Wuchen tertegun. Namun dia segera sadar kalau ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Dia mengayunkan tangannya. Si Huang, yang 3 hari tidak mau makan, tiba-tiba berguling bangkit. Dengan bersemangat dia berlari memakan sisa makanan di mangkuk. Xiyu dengan gembira menarik ujung baju Xie Wuchen. "Kakak seperguruan, jodoh kalian sudah putus. Ayo kita segera kembali untuk melapor." Sang dewa pun pergi. Awan di cakrawala pun ikut buyar. Para tamu undangan menghela napas. Sembari diam-diam mengantongi kembali hadiah yang mereka bawa. Zhenzu memang bodoh. Janji seorang dewa, malah dipakai cuma buat menyelamatkan seekor anjing. Aku menahan Mak Comblang Zhao yang juga hendak pergi. "Bibi Zhao, tolong aku sekali ini saja. Carikan aku seorang pria yang wajahnya enak dipandang dan tahu diri. Yang tidak akan menelantarkan istri dan anaknya kalau sudah sukses. Mana berani aku mencarikanmu seseorang. Bisa-bisa aku disambar petir oleh Dewa Xie nanti. Yah, aku agak menyesal menyelamatkan si Huang. Kalau tahu begitu,
Tadi aku minta Xie Wuchen saja yang mencarikanku pria. Zhenzu, apa kau masih mau pria yang tidak perlu bayaran? Apa yang bagus dari pria yang tidak perlu bayaran? Dia itu si sarjana tampan yang terkenal di 10 desa sekitar. Lemah, tidak bisa kerja berat. Memang sudah bawaannya jadi pria simpanan. HMPH, mana mungkin dia orang baik. Aku membuka pintu dan melihat wajah pria itu. Kata-kata yang sudah sampai di ujung lidah terpaksa aku telan kembali. Aku mau. Orang memang biasanya paling menginginkan apa yang tidak mereka miliki. Aku sih tidak pintar merangkai kata-kata manis. Pria di depanku ini punya senyum yang begitu santun, persis seperti seorang cendekiawan. Wajahnya tenang seperti lukisan pemandangan di atas kipas kertas. Begitu dia bergerak, rasanya seperti ada embusan angin sejuk dari ruang baca. Saat si Mak Comblang mulai bicara, dia membungkuk dengan sangat sopan. Bahkan telinganya memerah saat menatapku. Wajahnya yang lembut dan beradab itu benar-benar membuatku terpaku. Aku, Li Zhenzu, kalau menilik silsilah keluargaku sampai 3 generasi ke atas. Tak pernah ada satupun yang jadi orang terpelajar. Mak Comblang Zhao melirik pria muda itu dengan perasaan cemas. Dia menyeka keringatnya, lalu menyimpan sapu tangannya kembali ke dalam baju dan berkata padaku, Zhenzu. Dia tidak punya orang tua, tidak punya utang. Suami sebelumnya sudah pergi entah kemana, anggap saja sudah jadi dewa. Pasti tidak akan kembali lagi. Aku bisa beternak babi dan bercocok tanam. Kamu tinggal di rumah saja, beres-beres, menjahit, atau membaca buku. Kita jalani hidup kita dengan baik. Menurutmu bagaimana? Sepasang matanya yang teduh menatapku sambil tersenyum lalu dia mengangguk pelan. Senyumnya membuatku merasa melayang, seolah-olah sedang menginjak kapas. Astaga, ternyata semudah ini. Bibi Zhao, uang terima kasihnya tidak usah repot-repot. Aku heran sendiri. Kenapa Mak Comblang Zhao yang biasanya pelit malah menolak uang? Ternyata dia sudah terburu-buru pamit pergi. Aku memandangi Sen Tongguang, makin dilihat pinggangnya yang ramping itu makin membuatku senang. Apanya yang tidak lebih baik dari Xie Wuchen? Aku mengangguk puas. Tiba-tiba perut Sen Tongguang keroncongan dengan keras. Wajahnya langsung memerah lagi. Aku tidak tega melihat pria cantik kelaparan. Aku segera menyingsingkan lengan baju. Aku masakan sup mie gandum untukmu ya. Ditambah 2 telur mata sapi di atasnya. Sen Tongguang makan dengan cara yang begitu anggun dan rapi. Melihat dia menghabiskan makanannya dengan begitu bersih. Rasanya mangkuknya pun tidak perlu dicuci lagi. Saat dia sadar aku sedang memperhatikannya. Dia bahkan menyeka sudut bibirnya dengan malu-malu. Benar-benar jauh berbeda dengan Xie Wuchen dan si Siyu itu. Xie Wuchen mau melakukan puasa makan bigu. Dia selalu bilang masakan buatanku bau. Dia takut gemuk, sampai-sampai enggan bicara. Suka pilih-pilih makanan. Cuma mau makan sayur hijau saja. Malam ini, hatiku merasa senang. Sambil berbaring di tempat tidur, aku membayangkan bagaimana jalannya hidupku ke depan. Sen Tongguang bisa menulis tanda silang itu bagus sekali. Nanti kalau mau mencatat keuangan, aku tidak perlu pakai gambar-gambar lagi. Tapi, bagaimana kalau dia tidak mau membantuku menghitung? Sebenarnya Xie Wuchen bisa membacanya. Tapi dia tidak pernah mau membantuku. 4 tahun lalu, Zhang Mazi si pengepul telur menipuku. Dia membodohiku sampai setengah keranjang telurku hilang. Waktu aku pulang sambil menangis. Xie Wuchen cuma melirikku sekilas. Salah sendiri, kamu itu bodoh. Kenapa orang lain tidak ada yang tertipu? Aku pernah bilang ke Xie Wuchen. Aku bukannya terlahir bodoh. Setelah demam tinggi saat umur 5 tahun. Aku jadi tidak pintar lagi. Jualan barang ditipu orang. Tidak jualan pun tetap ditipu. 3 tahun lalu, aku baru pulang setelah menjual 2 ekor ayam.
Aku melihat seorang pengemis terbaring meminta-minta dengan luka borok di sekujur tubuhnya. Hatiku merasa tidak tega. Aku berikan setengah uang hasil jual ayam itu padanya. Xie Wuchen melihatnya lalu mencibir. Itu penipu. Cih, lihat saja luka di tubuhnya itu cuma cat. Begitu kena hujan, langsung luntur. Aku menghela napas lega. Sambil menatap punggung pengemis yang pincang itu, aku bergumam, ya sudahlah. Syukurlah kalau dia tidak sakit. Kalau tidak, pasti sakit sekali ya. Dasar bodoh, orang bego, si tolol. Dasar idiot, payah. Dasar bego, bodoh. Aku sudah terbiasa dia panggil seperti itu. Sudahlah, orangnya juga sudah pergi, tidak usah dimasukkan ke hati. Aku sedang berpikir keras. Bagaimana caranya membujuk Sen Tongguang yang baru datang itu untuk membantuku menghitung uang. Kalau tidak, hartaku bisa ludes tersapu angin. Aku baru saja turun dari ranjang untuk menutup pintu. Tiba-tiba ada bayangan hitam melesat masuk dengan gesit seperti kucing. Belum sempat aku menoleh. Sesuatu yang panas tiba-tiba mendekapku dari belakang. Ah, wanginya. Kenapa bisa wangi sekali? Sen Tongguang. Di bawah sinar bulan, ikat pinggangnya tampak longgar. Memperlihatkan kulitnya yang begitu banyak. Seperti roh halus yang menggoda sukma. Tangannya terlihat kurus dan panjang. Tampak begitu lemah tak berdaya. Tapi kenapa cengkeramannya terasa sangat kuat? Sampai-sampai mengunci ikat pinggangku dengan erat. Dia memelukku dari belakang. Berbisik pelan, Zhenzu. Tuan muda Xie sudah mencapai keabadian. Apa kau tidak merasa kesepian? Tidak, aku masih punya dahuang. Masih ada ayam, bebek, dan angsa di halaman belakang. Ramai sekali, jawabku dengan tatapan bingung padanya. Lagi pula, apa kau tidak kedinginan? Dia bersandar di pintu, menatapku yang sedang membenahi pakaiannya. Karena terlalu fokus, aku tidak melihat bayangan Sen Tongguang di dinding. Itu adalah bayangan makhluk buas yang sangat besar, yang sedang berusaha menelan seluruh diriku. Sen Tongguang memiringkan kepalanya dengan tatapan jahil. Aku tersenyum kecil padanya. Senyumnya begitu menawan. Aku mulai merasa melayang lagi. Terbayang dia datang kemari sendirian. Bahkan tidak membawa baju ganti. Besok aku akan pergi ke pasar menjual telur. Lalu membeli kain. Akan kubuatkan 2 setel pakaian bagus untukmu. Aku berpikir sejenak. Sekarang cuaca mulai dingin. Aku akan buatkan baju hangat dulu. Lalu harus beli kain merah juga. Untuk keperluan pernikahan kita nanti. Setelah berpakaian rapi, Sen Tongguang kembali bersikap manis. Zhenzu. Aku lapar. Kebetulan di dapur masih ada adonan yang sudah kupersiapkan untuk membuat pangsit. Aku pun bergegas menguleni adonan dan menyalakan tungku. Segenggam gula yang lembut aku aduk ke dalam adonan. Adonan berwarna kekuningan itu aku panggang sampai kedua sisinya berwarna coklat keemasan. Kayu bakar di musim gugur yang dalam ini mengandung getah. Saat dibakar, tercium aroma harum yang sedikit gosong. Sen Tongguang menopang dagunya dengan tangan. Menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Aku menyeka keringat di keningku. Dapur ini kotor, mending kamu tunggu di luar saja. Aku temani kamu di sini saja. Cahaya lilin memantul di alis dan mata Sen Tongguang. Saat mencium aroma masakan, ada binar redup yang melintas di matanya. Proses menunggu makanan matang itu, dibandingkan dengan saat menyantapnya, jauh lebih memuaskan rasanya. Hati-hati, panas. Bagian luarnya itu gosong karena dimasak, bukan kotor. Aku takut dia akan bersikap seperti Xie Wuchen, yang akan mengerutkan kening saat melihat kue gosong itu dan tanganku yang kotor. Lalu mengomel lagi soal kebersihan. Sen Tongguang menggigitnya sekali. Matanya menyipit, tersenyum dengan sangat puas. Akhirnya aku teringat, Sen Tongguang mirip dengan apa?
Seperti siluman rubah yang berubah wujud jadi seorang cendekiawan. Setelah dia kenyang dan puas menyantap semuanya, dia meringkuk lagi di tepi tempat tidurku. Aku sampai curiga. Sedetik lagi, dia akan menjilati ekor rubahnya yang sebenarnya tidak ada itu. Zenzu, ceritakan padaku tentang dirimu. Tentang diriku. Tidak ada hal menarik yang patut diceritakan dariku. Namaku Li Zenzu. Aku tidak ingat kejadian sebelum umur 5 tahun. Di tahun aku berumur 5 tahun itu, desa Li dilanda wabah penyakit. Ayah dan ibuku semuanya meninggal dunia. Hanya menyisakan aku seorang diri. Tapi demam tinggi selama berhari-hari membuat ingatanku kacau balau. Tetangga kanan dan kiri memberiku sesuap nasi untuk bertahan hidup. Aku pun tumbuh besar dengan belas kasih mereka. Orang-orang di desa itu sangat baik hati. Anak-anak desa juga sudah mengerti hidup sejak kecil. Aku biasa mencari kayu bakar yang jatuh. Bahkan saat umur 16 tahun, aku pernah menemukan 2 ekor ayam yang sakit. Waktu itu umurku 7 tahun, di tengah hujan deras musim gugur. Aku memeluk 2 ekor ayam sakit sambil menunggu seseorang kembali. Ambil saja. Ayam sakit itu bisa menularkan penyakit. Sudah tidak ada yang mau, bawa saja sana. 2 ayam sakit itu akhirnya berhasil aku rawat sampai sehat. Ayam bertelur, telur menetas jadi ayam lagi. Tuhan tidak akan membiarkan makhluk hidup kelaparan. Si Zenzu, bodoh memang bodoh. Tapi soal merawat hewan, dia jago sekali. Ayam milik orang lain tidak mau bertelur. Tapi ayam milik Li Zenzu malah bertelur 2 kuning. Waktu umurku 12 tahun, aku menemukan dahuang yang sedang dilempari batu oleh anak-anak. Kamu juga, tidak ada yang mau, ya. Dahuang mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih pelan. Akhirnya dahuang ikut denganku. Dan aku pun punya anggota keluarga pertamaku. Lalu, waktu umurku 14 tahun, aku menemukan Xie Wuchen. Bajunya sudah compang camping. Dia tidak sadarkan diri. Ada sebilah pedang panjang yang sudah berkarat. Dia peluk erat-erat di dadanya. Meski begitu, tetap tidak bisa menutupi parasnya yang seperti titisan dewa. Kulitnya putih bersih, seperti bunga teratai yang tumbuh tanpa noda di atas lumpur. Hari itu matahari terik sekali. Aku takut dia kepanasan. Sendirian di bawah terik matahari, aku memayunginya dengan daun teratai. Aku menunggunya seharian, tapi tak ada seorang pun yang datang mencari. Katanya, ini adalah barang yang tidak diinginkan lagi. Zenzu, bawa saja sana. Kepala desa Li pernah bilang padaku, kalau belum dibilang tidak diinginkan, kita tidak boleh mengambilnya. Kalau tidak, itu namanya mencuri. Saat matahari terbenam, dengan perasaan was-was, aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Memanfaatkan kegelapan malam, aku diam-diam membawa Xie Wuchen pulang. Aku menopang dagu sambil memperhatikannya. Dilihat dari sisi manapun, rasanya benar-benar sayang sekali. Sayang sekali. Pria sebesar ini, main dibuang begitu saja saat sudah tidak diinginkan. Kalau begitu, biar dia yang jadi ayahnya. Aku yang jadi ibunya, dan si kuning jadi mutiaranya. Hihi, si mutiara Li sudah bertambah lagi. Tapi, luka Xie Wuchen parah sekali. Aku memasak bubur nasi dan sup ayam, lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Sampai hari ketiga, dia membuka matanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih pedangnya dan menodongkannya ke arahku. Dengan waspada, dia melihat ke sekeliling. Di mana ini? Siapa kamu? Baru belakangan aku tahu. Dia adalah murid dari sekte Ling Chen Feng. Karena gagal mencapai tingkatan abadi, dia jatuh ke dunia fana. Pantas saja beberapa waktu lalu sering hujan badai. Ternyata itu karena ada praktisi dari Ling Chen Feng yang sedang melewati kesengsaraan. Xie Wuchen yang terluka pun tinggal di rumahku. Menunggu 5 tahun lagi untuk kembali menantang langit.
Tangan Xie Wuchen itu diciptakan untuk memegang pedang. Aku tidak tega membiarkan dia memegang arit. Bibi Liu yang berjualan tahu menertawakanku. Kamu ini. Kamu tidak membiarkan calon suamimu bekerja. Dia bukan orang desa. Malah nanti dia kecapean. Halah, terus buat apa pria itu cuma makan dan minum gratis di sana? Setidaknya suruh dia bantu membelah kayu. Bibi tidak lihat saat dia membelah kayu. Dia juga bisa membaca. Dia itu orang terpelajar. Dia bakal bantu aku mencatat keuangan. Bibi, sudahlah, jangan khawatirkan itu. Itu pertama kalinya aku berbohong. Xie Wuchen tidak mau membantuku membelah kayu. Dia juga tidak mau membantuku mencatat keuangan. Dia tetap tinggal di sini. Karena dia menyadari kalau energi spiritual di desa Li sangat pekat. Berlatih di sini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah saja. Aku membawa semangkuk sup dan meletakkannya di depan Xie Wuchen. Dengan tatapan memelas, aku menatapnya. Kalau 5 tahun lagi kamu belum bisa kembali, bolehkah kamu tinggal dan hidup bersamaku? Aku pasti akan kembali ke Ling Chen Feng. Saat itu tiba, semua utang budiku padamu akan kubalas. Kamu tidak berutang apapun padaku. Kalau kamu tidak keberatan, bantu aku mencatat keuangan saja. Aku tidak pintar menghitung. Selalu saja kena tipu. Kenapa ya? Orang lain gak ditipu, malah kamu yang kena. Hah? Iya juga ya, kenapa cuma aku yang ditipu? Kenapa nggak orang lain saja? Semalaman aku kepikiran sampai pusing, tapi tetap nggak ketemu jawabannya. Tapi menurutku, Xie Wuchen sebenarnya nggak benci sama aku. Dia cuma benci sama segala sesuatu yang bodoh. Soalnya, pas tahun ketiga, adik seperguruannya yang bisu, Siyu, datang menemui dia. Baru deh aku tahu, ternyata Xie Wuchen bisa senyum juga. Dengan akrabnya, Siyu merangkul lengan Xie Wuchen. Sebenarnya, aku nggak merasa kesal kok. Aku menghitung, sekarang di dalam rumah ada 3 orang. Persis seperti yang dibilang kepala desa Li. Kehilangan satu keluarga. Si Dahuang nggak bisa jadi Li Zhenzu lagi. Terpaksa harus jadi Dahuang terus. Saat aku bilang ke Xie Wuchen dan Siyu, kalau aku ingin kita bertiga jadi satu keluarga dan hidup bahagia di desa Li ini. Siyu tadinya membelalakan matanya yang cantik itu. Lalu dia tertawa sampai air matanya keluar. Dia menunjuk ke arah Xie Wuchen yang mukanya sudah pucat pasi karena marah. Sambil berkedip-kedip, dia bilang, kakak seperguruan. Gadis desa ini mau jadi istrimu. Hahaha, dia pasti sudah gila. Hahaha, jangan dengerin omong kosongnya. Siyu salah paham. Bukan mau jadi suami istri kok. Aku cuma ingin mencari keluarga. Untuk saling menjaga dan hidup bersama selamanya. Tapi kalau bisa jadi suami istri seumur hidup sih, boleh juga. Wajah Xie Wuchen langsung merah padam menahan amarah. Begitu Xie Wuchen mulai marah, Siyu langsung gak berani bercanda lagi. Guru bilang kamu lagi menjalani ujian cinta di dunia fana. Jauh lebih sulit dari orang lain. Aku sampai khawatir sekali. Orang lain ujian cintanya sama putri raja atau bangsawan. Bahkan ada yang sampai 3 kehidupan. Kenapa kakak seperguruan yang jadi ahli pedang nomor 1? Xie Wuchen merasa seperti dihina. Dia mengayunkan pedangnya, menebas pohon persik liar di luar tembok rendah itu. Dia bukan ujian cintaku. Aku nggak terlalu paham apa maksud dari ujian cinta itu. Tapi, aku bisa menebak alasannya. Siyu pasti punya tempat spesial di hati Xie Wuchang. Siyu itu cantik dan pintar. Saat dia penasaran dan ikut aku pergi ke pasar, dia cuma berdiri di samping lapak saja. Telur yang biasanya butuh seharian buat habis. Cuma dalam sekejap pagi itu sudah ludes terjual. Jangankan menipu dia. Mereka bahkan tidak berani menawar harganya. Belum lagi camilan, kantong wangi, sampai gantungan kipas. Semuanya dimasukkan ke kantong Siyu.
membuatnya tertawa riang. Saat perjalanan pulang, aku memikul keranjang kosong. Tapi hatiku terasa sangat berat. Aku merasa Xie Wuchen benar lagi. Kalau tidak, kenapa mereka tidak berani menipu Xiu? Dan cuma menipuku, kakak seperguruanku, hidupmu yang begini terus juga tidak benar. Bagaimana kalau kalian menikah saja? Ini cuma pernikahan pura-pura untuk menipu takdir langit. Kalau tidak begitu, ujian petir 2 tahun lagi tak akan bisa kamu lewati. Nanti kalau dia sudah mencapai kenaikan tingkat, harta emas dan perak apapun yang dia punya, kamu minta saja sesukamu. Xie Wuchen memang tidak mau. Tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Setengah tahun kemudian, dengan gembira aku membeli kain merah, menjahitkan baju baru untuk Xie Wuchen, dan membuat kerudung pengantin untuk diriku sendiri. Setelah bersujud pada langit dan bumi, hubungan kami pun resmi terikat. Xiu sangat senang dan bilang dia melihat Xie Wuchen. Bintang asmaranya berkedip sekali lalu padam. Pasti bisa melewati ujian takdir, katanya. Aku melihat bintang asmaranya berkedip sekali lalu padam. Pasti bisa melewati ujian takdir. Bintang asmaranya berkedip sekali lalu padam. Persis seperti percikan api di tumpukan rumput kering dalam tungku. Aku berkali-kali mencuri pandang ke arah Xie Wuchen. Tapi hanya melihatnya tetap dingin dan tenang meski sudah menikah. Xie Wuchen melarangku untuk mendekat. Mulai sekarang, tidak perlu terlalu dekat, katanya. Dan jangan terlalu rapat denganku. Jangan panggil aku suamiku. Baik, suamiku. Bisikku dalam hati. Kukira setelah semua ini jelas, kami bakal jadi pasangan yang kompak. Xie Wuchen sedang berlatih pedang. Aku pun ingin ikut berlatih. Aku tidak mau jadi beban buat dia. Aku meniru cara Xie Wuchen mengajari Xiu. Mengatur napas dan memusatkan pikiran. Dengan gaya seolah memegang gagang pedang, aku melemparkan segenggam beras di tanganku. Tapi, tanganku licin sampai baskomnya jatuh ke tanah. Aku buru-buru berlari untuk memungutnya. Tapi malah terjatuh sampai tersungkur. Zhenzu, kamu benar-benar menyedihkan. Sampai-sampai aku tidak bisa merasa cemburu sedikit pun. Kamu benar-benar tidak punya bakat. Jangan buang-buang waktu lagi. Dia tidak mengataiku bodoh seperti biasanya. Tapi, entah kenapa itu malah membuatku merasa sangat malu. Sampai titik ini, aku masih belum mau menyerah pada Xie Wuchen. Aku menjahitkan tali pedang untuknya. Lalu membuatkan juga hiasan simpul untuknya. Tapi dia tidak mau, semuanya dibuang begitu saja. Aku memintanya menemaniku ke pasar untuk menjual ayam. Aku ingin orang-orang melihatnya supaya mereka tidak berani lagi menindasku. Xie Wuchen menolak mentah-mentah. Baru setelah Xiu bilang bahwa waktu ke pasar kemarin dia mencium bau monster buah Staoti. Akhirnya Xie Wuchen mau menemaniku. Dia tidak mau orang lain mengira kami punya hubungan spesial. Makanya dia berjalan sangat jauh dariku. Kalau ada orang yang kepo dan bertanya iseng, apa dia kenal dengan penjual ayam bernama Li Zhenzu, Xie Wuchen akan langsung memalingkan wajah dan menyangkal semuanya. Aku tidak kenal. Banyak gadis yang lewat diam-diam meliriknya. Aku melempar sapu tangan ke arahnya. Meskipun dia tetap memeluk pedangnya dengan cuek. Dia tidak menghindar dengan jijik seperti yang dia lakukan padaku. Di perjalanan pulang, bulan terlihat bulat dan besar sekali. Aku mencoba mencari bahan obrolan. Aku bilang hari ini jualan ayam untung 40 koin tembaga. Tapi saat melihat pengemis tua dengan luka busuk di pinggir jalan, aku memberikan 20 koin pada pengemis itu. Karena tubuhnya penuh dengan luka borok. Dan dia masih harus memamerkannya kepada orang lain. Kasihan banget, ternyata dia cuma penipu. Cat di tubuhnya juga cuma gambar. Kamu kena tipu lagi, deh. Kok kamu bisa tahu? Xie Wuchen kan seorang praktisi bela diri. Dia punya mata batin. Jadi kalau dia bilang itu penipu,
ya berarti penipu. Tapi dia malas jelasin ke aku. Ah, sudahlah, yang penting nggak beneran sakit. Kalau sampai sakit, pasti sakit banget rasanya. Aku pernah sakit, jadi aku berharap orang lain nggak perlu ngerasain hal yang sama. Perasaan itu nggak enak banget. Aku kasih uang bukan karena apa-apa. Aku kasih karena menurutku pengemis itu mirip banget sama aku. Sama-sama memamerkan luka. Dia rela jungkir balik demi cari uang, sama kayak aku. Aku yang mati-matian biar Xie Wuchen tetap di sisiku. Kayaknya nggak ada bedanya, ya. Dasar bodoh. HMPH, aku sudah dengar Xie Wuchen bilang aku bodoh ribuan kali. Dibilang tolol, dibilang bego. Tapi nggak ada yang sesakit kata-kata dia barusan. Aku diam saja. Langkah kakiku makin lambat. Xie Wuchen nggak sadar kalau aku sudah ketinggalan. Atau mungkin dia sadar, tapi malah sengaja mau buang aku. Aku nangis sambil terus berjalan. Waktu sampai di ujung desa, hari sudah larut banget. Nggak ada orang sama sekali di jalan. Cuma si Dahuang yang mengibas-ngibaskan ekornya. Dia lari ke arahku dari pematang sawah. Sejak hari itu, aku jadi sadar. Aku nggak mau Xie Wuchen lagi. Sebaik apapun dia, aku nggak mau lagi. Ternyata aku salah. Dia gagal menembus batas kultivasinya. Dia bilang 7 hari lagi. 7 hari lagi. Aduh, aku sudah ngantuk banget. Aku nggak sempat tanya lebih detail. Maksudnya gagal menembus batas kultivasi itu apa? Lalu, Sen Tongguang, selama ini kamu hidupnya gimana? Sen Tongguang nggak memukulku. Dia cuma menepuk-nepuk punggungku pelan. Rasa kantuk mulai menyerang. Aku menggenggam erat ujung bajunya. Dia tetap nggak mau cerita tentang masa lalunya. Dia malah menceritakan sebuah kisah padaku. Ada seekor kucing yang setelah bertahun-tahun berkultivasi, berhasil menumbuhkan 9 ekor. Dia pergi menghadap gurunya untuk meminta sebuah gelar resmi. Dia ingin menjadi dewa kucing. Gurunya bilang, karena dulu dia terlalu banyak berbuat jahat. Kekuatan dari ke-9 ekornya tidak boleh dia pakai sendiri. Dia hanya bisa menggunakannya untuk mengabulkan permintaan manusia. Sampai ada orang yang bersedia menolongnya untuk mencapai pencerahan. Barulah dia bisa mendapatkan status itu. Manusia pertama meminta keabadian. Manusia kedua meminta harta kekayaan. Setelah 8 permintaan terkabul, kucing itu hanya tersisa 1 ekor saja. Lalu kenapa tidak ada satu pun yang meminta? Agar harapan si dewa kucing menjadi kenyataan. Dan membiarkannya naik menjadi dewa. Sen Tongguang tersenyum semakin lebar dan memikat. Mungkin aku terlalu mengantuk dan merasa bingung. Sampai-sampai aku melihat di wajah cantik Sen Tongguang muncul kerutan seperti yang dimiliki dewa kucing. Dia menopang dagunya dengan satu tangan. Dan dengan tangan lainnya, dia menusuk dadaku pelan menggunakan kukunya yang tajam. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sangat berharga seperti mutiara. Anak itu berkata, aku berharap dewa kucing bisa menjadi dewa. Aku sama seperti dewa kucing, membantu orang lain mewujudkan keinginan. Demi menukar satu ketulusan hati yang sudi diberikan untukku. Mutiara kecil, aku lapar sekali. Selama Sen Tongguang tinggal di rumahku, dia seperti pembantu yang serba bisa. Setiap kali aku bangun tidur, kayu bakar di luar sudah terbelah rapi. Ayam dan bebek sudah diberi makan. Seluruh isi rumah sudah dibersihkan sampai bersih mengkilap. Bahkan anjing besar, si Huang, sudah dimandikan. Bulunya jadi sangat halus dan berkilau. Sen Tongguang tahu. Warga desa Li banyak membantu dan berjasa padaku. Jika dia melihat ada warga yang punya pekerjaan berat, dia pasti akan turun tangan membantu mereka. Zhao Ying memegang sapu tangannya sambil tertawa. Aduh, ini baru namanya pria sejati, hahaha. Kamu beruntung sekali, Zhenzu. Sen Tongguang bahkan masih sempat membuatkan buku catatan keuangan untukku. Dia mengajariku cara membacanya.
Udah diajarin 2 kali, aku masih belum paham juga. Zenzu udah ngerti belum? Aku nggak ngerti, tapi aku udah capek dibilang bodoh terus. Udah ngerti, kata Sen Tongguang seolah bisa baca pikiranku. Dia mengusap kepalaku dengan lembut. Nanti kalau kamu jualan, aku yang bantu catat pembukuannya di sebelahmu. Nggak paham pun nggak apa-apa. Aku bakal ajarin pelan-pelan. Kamu belajar pelan-pelan aja. Saat siang hari, dia melepaskan sikap centilnya yang kayak iblis penggoda itu. Dia jadi nggak terlalu mirip rubah lagi. Malah lebih mirip guru serius di akademi. Kamu jangan sampai kecapean. Urusan potong kayu biar aku aja. Pekerjaan kotor itu pun biar aku yang kerjakan. Sen Tongguang menopang dagunya. Matanya yang sipit menyipit seperti rubah. Nggak capek kok, cuma pakai satu rumus aja. Zenzu masih punya keinginan lain nggak? Apa mau kita pergi jualan barang-bareng? Siapapun yang berani ganggu kamu, aku bakal habisi dia. Aku berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Sebenarnya aku ingin Sen Tongguang menemaniku pergi jualan telur. Tapi aku takut dia merasa malu. Sen Tongguang itu orangnya sangat baik. Bahkan kalau dia nggak mau pun, dia pasti nggak akan menolak permintaanku. Aku nggak mau bikin dia merasa terbebani. Kalau gitu, ayo kita ke pasar beli kain buat bikin baju jualan buat Zenzu. Sen Tongguang itu ganteng banget. Di jalan, para gadis dan istri muda semua menatap ke arahnya. Ada gadis yang berani dan mengabaikanku. Dia malah berani-beraninya mengedipkan mata ke arahnya. Tuan muda dari mana nih? Sudah punya istri belum? Sudah, milik Li Zenzu. Sen Tongguang menggenggam tanganku. Lalu tersenyum tipis ke arah orang itu. Entah kenapa, waktu Sen Tongguang bilang begitu, hatiku rasanya penuh sekali. Berjalan di jalanan pun, aku jadi berani mengangkat kepalaku. Sen Tongguang itu orang kaya. Dia menarik tanganku melangkah masuk ke toko kain sutra itu. Mataku terpana melihat hamparan kain sutra yang indah di mana-mana. Aku bahkan tidak berani melirik harganya. Aku menarik ujung bajunya pelan. Sen Tongguang, aku tidak mampu membelinya. Suamimu ini mampu membelinya. Sen Tongguang membayar 10 tael perak. Dia memesankan 2 pasang baju merah yang terlihat sangat anggun. Katanya, itu untuk kita pakai di hari pernikahan nanti. Sen Tongguang mengajakku berkeliling pasar. Dia membelikan banyak bedak dan pemulas bibir. Juga perhiasan rambut yang cantik. Saat aku menatap diriku di cermin, baru kusadari kalau aku sudah menjadi gadis dewasa berusia 19 tahun. Kami jalan-jalan dari siang sampai langit gelap. Sen Tongguang juga membeli 2 guci arak yang enak untuk dibawa pulang. Ini pertama kalinya seumur hidup aku mencicipi arak. Sen Tongguang makan dengan lahap. Tapi dia ternyata tidak kuat minum. Bahkan tidak sejago aku. Zenzu, apa kamu bahagia? Apa kamu puas? Apa masih ada yang kamu inginkan? Aku mengangguk dengan semangat. Lalu menggeleng, sudah tidak butuh apa-apa lagi. Seperti ini saja sudah sangat baik. Hal sekecil ini mah belum seberapa. Andai kamu minta kekayaan berlimpah atau umur panjang pun, aku pasti bisa mewujudkannya. Bahkan kalau rakyat jelata ingin jadi kaisar sekalipun, itu cuma masalah menganggukkan kepala saja bagiku. Aku menggigit sumpitku. Walaupun tidak paham maksudnya, tapi aku sangat mengagumi Sen Tongguang. Sen Tongguang sudah sangat mabuk. Dia mendekat dan menatap wajahku lekat-lekat di bawah sinar bulan. Kalau begitu, berikan hatimu padaku, mau? Mau, si bodoh Zenzu. Kamu tahu apa maksudku, aku tahu. Gadis ini mudah sekali dibohongi, sampai-sampai aku merasa tidak tega. Aku dan Sen Tongguang akan segera menikah. Tidak seperti dulu saat bersama Xie Wuchen yang harus sembunyi-sembunyi. Tulisan tangan Sen Tongguang sangat indah.
Dia memberikan undangan pernikahan kepada semua orang di desa Li. Sen Tongguang juga sangat terampil dengan tangannya. Dia membuat sendiri hiasan tulisan kebahagiaan itu. Bahkan kandang sidahang pun sudah ditempeli dekorasi. Sen Tongguang benar-benar memikirkan segalanya dengan matang. Dia takut orang-orang di kedai tidak mengerjakannya dengan serius. Jadi dia menyewa gerobak sapi bersamaku untuk mengangkut arak itu kembali. Udara musim gugur terasa sejuk dan sangat nyaman. Gerobak sapinya berjalan dengan pelan. Tapi kami tidak sedang terburu-buru. Sen Tongguang memetik setangkai bunga kuning kecil. Lalu ditempelkannya di sisi gerobak untukku. Saat tempayan arak saling beradu. Bunyinya terdengar seperti lagu yang berdenting. Sen Tongguang memainkan sebatang rumput ekor anjing. Dengan tangan sebagai bantalan, dia menatap kawanan angsa liar di langit. Jelas sekali orang-orang yang datang hari ini adalah para dermawan Li Zhenzu. Si Dahang menggonggong dengan riang. Pak Kepala Desa Li menyeka air matanya. Zhenzu akhirnya sudah berumah tangga. Ayah dan ibunya di alam sana pasti sudah tenang. Tapi sudahlah, di hari yang membahagiakan ini kita tidak perlu bicara yang sedih-sedih. Sungguh suami yang sangat tampan. Si Zhenzu yang polos memang selalu punya keberuntungan sendiri. Saat prosesi sujud kepada langit dan bumi. Sebelum aku dan Sen Tongguang sempat berdiri. Tiba-tiba ada tebasan energi pedang dari belakang yang menghancurkan hiasan pernikahan. Aku mengenali pedang itu, milik Xie Wuchen. Aku menoleh ke belakang. Dan melihat Xie Wuchen yang melayang dengan anggun. Li Zhenzu, apa kau benar-benar ingin menikah dengan monster? Melihat sang dewa yang datang dengan wajah masam untuk menuntut penjelasan. Para tamu pun berhamburan melarikan diri. Saat melihatku yang mengenakan gaun pengantin. Xie Wuchen sempat tertegun sejenak. Namun ia segera tersadar kembali. Dia sedang membohongimu. Kebaikan yang dia berikan padamu hanyalah tipu muslihat. Mustahil harta sakti milik Ling Chenfeng akan membiarkanmu terus berpura-pura seperti ini. Hahaha. Sen Tongguang terduduk lemas di tengah kekacauan itu. Separuh wajahnya masih tampak manusiawi. Namun separuh sisinya sudah berubah menjadi sosok binatang. Persis seperti monster yang sering diceritakan oleh tukang dongeng. Wajahnya menyeramkan dengan taring yang menonjol. Serta cakar binatang yang panjang. Aku menahan air mataku. Aku menatap Xie Wuchen dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia itu Taoti, monster buas dari dunia Huo. 3 tahun lalu, dia terluka parah terkena panah guruku. Demi memulihkan kekuatannya, dia butuh jantung manusia yang polos. Jadi, dengar, dasar bodoh. Dia mau memakan jantungmu. Dia berbuat baik padamu hanya untuk mencelakaimu. Dia itu suamiku. Kalau kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Zhenzu, jangan keras kepala. Bukankah kau ingin punya suami? Asalkan kau membunuhnya. Guru berjanji akan mengizinkanku turun ke dunia manusia untuk menjadi suamimu seumur hidup. Aku tidak mau denganmu. Aku melepaskan sapu tanganku. Lalu membantu Sen Tongguang menyeka darah di dahinya. Sen Tongguang dengan susah payah mengangkat tangannya yang kini berwujud manusia. Untuk menghapus air mataku. Chenchu, jangan menangis lagi. Dia belum makan, jadi tidak sakit kok. Dia sudah tidak bisa pakai ilmu iblisnya lagi. Dia sudah setengah cacat sekarang. Sen Tongguang sudah kehilangan kesaktiannya. Semua kekacauan itu tidak bisa dibereskan hanya dengan jentikan jari lagi. Aku tidak memedulikan Xie Wuchen. Aku hanya berjongkok dan memunguti pecahan keramik itu pelan-pelan. Sen Tongguang bangkit dan membantuku membereskannya. Dahuang duduk di dekat kaki Sen Tongguang. Menatap Xie Wuchen dengan tatapan tajam dan waspada. Zhenzu, apakah kau begitu terobsesi dengan ilusi yang dia ciptakan? Sutra dan pakaian mewah itu.
minuman dan makanan lezat itu. Semuanya hanyalah sihir untuk menipu hati manusia. Sekarang dia sudah tidak punya sihir lagi. Dia hanyalah orang cacat yang tidak berguna. Xie Wuchen, kau tahu kan aku ini bodoh dan lamban. Makanya aku tidak punya kecerdasan seorang abadi. Aku hanyalah manusia biasa yang ingin melindungi orang terkasih. Manusia biasa tidak paham keadilan agung para dewa. Yang kami tahu hanyalah suami istri harus saling menjaga. Xie Wuchen, kalau kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Kita bisa membasmi siluman. Tapi tidak boleh membunuh manusia biasa. Aku terus melindungi Shen Tongguang. Jadi Xie Wuchen tidak menemukan celah untuk beraksi. Tanpa kemampuan sihirnya, Shen Tongguang hanyalah orang biasa. Kami harus bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan kandang ayam. Lalu berjalan jauh ke pasar untuk berdagang. Demi mencari uang untuk menyambung hidup. Matahari terbit dan terbenam. Begitulah hidup orang biasa yang berulang-ulang. Kemanapun kami pergi, Xie Wuchen selalu membuntuti dari jarak yang tak terlalu jauh. Meskipun sudah tidak punya sihir, Shen Tongguang masih mahir melakukan pembukuan. Saat sedang tidak ada pelanggan, dia dengan sabar mengajariku. Begitu aku mendongak, aku melihat lagi si Zhang Mazi yang pernah menipuku soal telur ayam. Yo, dengar-dengar Zhenzu sudah berkeluarga ya, jangan tegang begitu. Telur ini dijual tidak? Tidak akan kujual padamu. Ayo kita hitung-hitungan dulu. Berbisnis denganku itu sangat menguntungkan. Dasar bodoh, kamu sendiri yang tidak bisa hitung malah menyalahkanku menipumu. Aku tidak mau makan. Shen Tongguang berdiri menghalangi di depanku. Mengangkat dagunya lalu mencibir dingin. Istriku ini orang baik. Tidak akan meladeni orang licik sepertimu. Heh, kalau tuan tidak paham soal hitung-hitungan, aku juga sedikit paham bela diri. Namun kenyataannya, Zhang Mazi ternyata jauh lebih jago bela diri daripada dia. Shen Tongguang kalah berkelahi. Aku pun harus merelakan satu keranjang telur lagi sebagai ganti rugi. Dalam perjalanan pulang, hari sudah larut malam. Langit penuh bintang, sunyi dan hening. Shen Tongguang yang berjalan terpinjang-pinjang masih melontarkan ancaman. Tunggu saja sampai kekuatan dewaku pulih. Akan kukorek jantung dan paru-parunya lalu kumakan. Maaf ya, Zhenzu. Aku tadi ingin membelamu. Aku pikir aku bisa mengalahkannya. Entah kenapa. Aku cuma merasa kasihan melihat Shen Tongguang dipukuli. Sama sekali nggak merasa sayang sama telur-telur itu. Ternyata, kalau ada yang menemani meski cuma menemani telur. Jadi orang bodoh pun rasanya nggak sedih-sedih amat. Aku sudah hidup sampai 100 tahun. Meskipun di klan Tauti itu masih terhitung muda. Tapi aku belum pernah kalah, Zhenzu. Walaupun abis dipukuli. Tapi menurutku jadi manusia biasa sepertinya nggak buruk juga. Coba lihat si Zhang Mazi itu, menang berkelahi terus kenapa? Nggak ada istri yang melindunginya, kasihan sekali dia. Dahuang menunggu kami dari kejauhan di ujung desa. Dia berlari dengan riang lalu menggigit ujung celana Shen Tongguang. Dahuang, lepasin. Melihat Shen Tongguang yang tampak berantakan. Entah kenapa, kami saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak sampai nggak bisa berhenti. Kamu ketawain apa? Nggak tahu. Kamu sendiri ketawain apa? Aku juga nggak tahu. Dahuang juga nggak tahu apa yang kami tertawakan. Saat ini rasanya, entah itu Taoti atau makhluk abadi, semuanya cuma cerita legenda belaka. Kami hanyalah sepasang suami istri biasa yang saling menjaga di dunia ini. Di bawah sinar bulan, Shen Tongguang diam-diam menggenggam tanganku. Inisiatifnya yang tulus ini. Entah kenapa justru membuat jantungku berdebar lebih kencang daripada sikapnya yang sengaja sebelumnya. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba teringat Shen Tongguang yang waktu itu seperti siluman? Aku kaget setengah mati.
langsung menarik tanganku. Lalu terbata-bata, Sen Tongguang. Aku sepertinya sakit. Jantungku berdegup kencang sekali. Pandangan kami bertemu. Lalu buru-buru berpaling. Bulan sabit malam ini berwarna kehijauan. Tidak pandai menutupi isi hati orang. Sampai-sampai kami bisa melihat wajah satu sama lain ternyata sama-sama memerah. Sen Tongguang menatapku dengan gugup. Lalu menunjuk ke dadanya sendiri. Aku sepertinya juga kena pukul sampai rusak. Zenzu. Aku nggak makan kue gula. Tapi rasanya di sini manis sekali. Dahuang juga nggak mengerti. Dia cuma memiringkan kepalanya, menatap kami. Lalu dia menggonggong 3 kali dengan kesal. Biasanya kalau Dahuang sudah kenyang, dia memang akan menggonggong 3 kali. Orang yang ada di depan pintu itu, Xie Wuchen. Dia berdiri diam di sana. Melihat kami bercanda dan tertawa cukup lama. Sampai-sampai pakaiannya basah terkena embun. Dia berdiri di depanku sambil membawa keranjang berisi telur itu. Telurmu, sudah kubantu ambilkan kembali. Aku benar-benar tidak menyangka Xie Wuchen mau turun tangan membelaku. Dia pernah bilang kalau dia ingin menjauh dari urusan duniawi. Jadi dia tidak boleh terlibat dengan siapapun. Makasih ya, tapi aku sudah tidak butuh lagi. Bukannya kamu sangat peduli. Ternyata dia tahu semuanya selama ini. Dia tahu aku sangat kesal gara-gara telur yang ditipu itu. Aku melirik pedang yang ada di punggungnya. Lalu melihat pakaiannya yang begitu bersih tanpa noda. Aku berpikir, mungkin dia hanya perlu bicara sepatah kata pada Zhang Mazi. Dan orang itu langsung mengembalikan telur-telur tersebut padanya dengan penuh rasa takut. Ternyata hal yang mati-matian ku kejar. Baginya, itu hanyalah hal yang sangat sepele. Entah kenapa. Mengingat masa lalu, hatiku kembali terasa sesak. Xie Wuchen. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah menyerahkan Sen Tongguang padamu. Tapi dia itu membohongimu. Aku tidak berniat menukarnya dengan Sen Tongguang. Urusan Sen Tongguang itu hal lain. Tapi kau adalah takdirku. Dari dirimu, aku belajar tentang cinta yang tulus dan murni. Aku ingin mengembalikan cinta ini kepadamu. Mari kita hidup sebagai suami istri, membelah kayu bakar dan memberi makan ayam. Aku akan menemanimu pergi ke pasar. Apa yang bisa dia lakukan, aku juga bisa. Bahkan, aku bisa melakukan jauh lebih baik darinya. Berbeda dengan sikapnya yang dingin dan angkuh 5 tahun lalu. Saat mengatakan ini, telinga Xie Wuchen sampai memerah. Dia baru tersadar dan mulai memahami perasaan cinta. Lalu kenapa, 5 tahun ini aku tidak pernah dendam atas sikap dinginnya. Aku juga tidak marah karena dia dulu meremehkanku. Aku memang menyelamatkan hidupnya. Dan aku memang mengejarnya selama 5 tahun. Tapi, perasaan itu tidak bisa dipaksa. Tapi masalah perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Di dunia ini, tidak ada aturan kalau satu pihak harus menerima begitu saja apa yang diberikan pihak lain. Tidak ada logika seperti itu. Dia tidak berhutang apa-apa padaku. Dia boleh saja menolak perasaanku. Tapi dia tidak seharusnya menginjak-injaknya seperti itu. Xie Wuchen, aku tidak mau jadi orang bodoh. Aku juga ingin sehebat dan sepintar Xiu. Waktu itu kau bertanya padaku kenapa aku tidak membohongi orang lain dan hanya membohongimu. Sekarang aku sudah paham jawabannya. Di dunia ini, kalau ada yang abadi, pasti ada yang fana. Kalau ada orang yang jadi orang pintar, pasti ada yang harus jadi orang bodoh. Sen Tongguang memperlakukanku dengan baik. Jadi aku rela menjadi orang bodoh itu. Aku rela dibohongi olehnya. Kalau sudah sampai pada titik suka sama suka. Semua logika dan aturan di dunia ini jadi tidak relevan lagi. Tak perlu lagi dihitung-hitung. Xie Wuchen terdiam cukup lama. Matanya tampak ragu. Maafkan aku. Dulu aku tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Tidak apa-apa. Kau sudah menyelamatkan Dahuang. Kau sudah tidak berhutang apapun padaku sejak lama.
Aku tidak mau membencinya. Rasanya seperti terus-terusan mengkhawatirkan apakah kandang ayam terbuka ditiup angin utara. Beranjak bangun berkali-kali di tengah malam musim dingin yang kelam. Itu terlalu melelahkan. Sen Tongguang dengan cemas menarik lengan bajuku. Zhenzu, aku tidak akan pernah membohongimu lagi, aku bersumpah. Musim dingin pun berlalu. Kini musim semi kembali tiba, dengan bunga persik yang bermekaran memenuhi desa. Desa mulai membuka sekolah. Sen Tongguang benar-benar menjadi seorang guru. Manusia sejak lahir, sifat dasarnya baik. Sifat dasarnya mirip, namun kebiasaanlah yang membuat mereka berbeda. Xie Wuchen pun akhirnya menetap di desa Li. Dia membuka klinik pengobatan gratis. Memeriksa dan memberikan obat untuk warga. Xiu sudah datang membujuknya beberapa kali, tapi tetap tidak bisa membawanya pulang. Aku harus tetap di sini untuk bertanya pada hatiku sendiri. Mencari jalan hidupku. Meminjam kesombongan dan ketidaksopananku. Apa yang dimaksud guru dengan menyuruhku datang ke sini? Sekarang aku sudah benar-benar mengerti. Kuncup hijau mulai muncul di ujung dahan saat bunga perlahan mekar. Aku dan Sen Tongguang akhirnya menggelar pesta pernikahan susulan. Para tamu datang silih berganti. Dengan perasaan was-was, para tamu melirik Xie Wuchen yang duduk di sebelah. Sudah lama sekali Xie Wuchen tidak lagi menghunus pedang yang biasa ia pakai untuk menolong orang. Ia kini hanya mengenakan pakaian kain kasar dan sandal jerami. Sekilas, ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang praktisi bela diri. Kalau saja dulu dia tidak pernah mengacaukan sebuah pesta pernikahan. Mungkin warga desa Li sudah lupa bahwa tabib yang lemah lembut ini sebenarnya ahli bermain pedang. Tamunya cukup banyak. Bahkan si Zhang si tukang cacar pun datang. Dia menaruh 2 ekor ayam. Lalu merasa canggung untuk duduk di dalam. Masih ada tempat duduk kok. Siapapun yang datang adalah tamu. Paman Zhang, masuklah dan duduklah. Lebih baik berdamai daripada bermusuhan. Lagi pula, ini bukan dendam kesumat yang mendalam. Ada juga seorang pengemis tua yang seluruh tubuhnya penuh koreng. Dia menaruh uang 20 wen sebagai angpau. Aku mencoba mengingat-ingat. Wajahnya terasa familiar. Tapi aku benar-benar tidak ingat siapa kakek tua ini. Sebaliknya, Xie Wuchen justru menyambutnya dengan hormat. Si pengemis tua itu hanya mengibaskan lengan bajunya. Lalu pergi begitu saja dengan anggun. Setelah seharian menyambut tamu, suasana malam akhirnya menjadi tenang. Cahaya lilin berpijar dengan hangat. Kini hanya tinggal aku dan Sen Tongguang berdua. Sen Tongguang mengenakan baju merah. Dia jadi tidak terlihat seperti guru sekolah yang kaku. Malah terlihat seperti siluman penggoda yang siap menghisap darah manusia. Warna merah itu membuat tatapan matanya terlihat begitu menggoda. Membuatku tak bisa memalingkan pandangan. Sen Tongguang, apa kamu pernah melakukan hal jahat? Aku sangat takut kalau dia pernah melakukan perbuatan keji. Dan nanti malah disambar petir. Aku tidak pernah melakukan hal jahat. Kaum Taoti yang melakukan kejahatan dan membunuh orang akan dihukum oleh langit. Tapi, kaum Taoti yang cerdik telah belajar cara menggunakan keinginan manusia untuk mendapatkan hati mereka sebagai santapan. 3 tahun lalu, aku bersusah payah menunggu sampai umur 100 tahun. Supaya bisa pergi ke dunia manusia untuk menyantap hati. Tidak disangka, baru saja aku turun gunung. Abis kena omel sedikit sama guru Wuchen. Kakek tua itu melarangku makan jantung manusia. Dia bilang aku bodoh. Katanya, meskipun sudah bisa berubah wujud jadi manusia, aku tetap cuma hewan liar yang gak tahu apa-apa. Sampai 10.000 tahun pun, aku gak akan pernah paham. Padahal aku kan pintar sekali. Aku gak terima dibilang begitu. Ya jelas aku tanya balik ke dia. Dia bilang, nanti kalau sudah ketemu 1 jantung tulus, yang rela kuserahkan untuk kumakan. Tapi aku malah memilih untuk gak memakannya. Barulah aku paham. Untung saja aku gak makan orang.
Kalau tidak, aku nggak bakal bisa makan kue manis buatan Zhenzu lagi. Aku pun berpikir sejenak. Waktu itu Shen Tongguang sudah berumur 100 tahun. Dia masih bisa hidup 1000 tahun lagi, dia kan hobi makan sekali. Kalau dalam 1000 tahun itu nggak ada yang bikin dia kue manis, terus bagaimana? Terus, kalau aku sudah tua dan mati, kamu mau bagaimana? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku akan menunggumu 100 tahun lagi saat kamu sudah jadi nenek-nenek. Setelah kamu mati, aku bakal makan jantungmu. Waktu itu, aku bakal jadi monster suci paling hebat. Raja Taoti yang bisa mengatur angin dan hujan. Raja Taoti bisa pergi kemanapun dia mau. Nggak ada yang bisa mengatur dia. Nggak ada yang bisa menyakiti dia. Aku mengaguminya. Aku menatap Shen Tongguang yang wajahnya penuh rasa bangga. Terus, kalau sudah jadi Raja Taoti, kamu mau apa? Raja Taoti bakal menunggu di pinggir jembatan Naihe. Bakal menunggu di dunia manusia. Nggak akan ada yang berani mengusirnya. Dia akan menunggu dan terus menunggu. Orang-orang bakal bertanya, anak muda dari keluarga siapa ini? Sedang menunggu siapa? Dia anak muda dari keluarga Li Zhenzu. Ya pastinya sedang menunggu Li Zhenzu. Jelas saja, dia lagi nungguin si Li Jinzhou.